Bab 117 dan Bab 118. Keluarga yang tak berperasaan. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Yang dia bisa bukan cuma itu Iho. Beberapa waktu yang lalu, Albert dari keluarga Hermawan sampai memohon Tama untuk melakukan sesuatu, ujar Chandra. Sambil berbicara, Chandra menatap Tama yang bertandung melawan pengawal yang jumlahnya cukup banyak. Dalam hati lelaki itu merasa sedikit bersalah. Dulu keluarga Haris selalu meremehkan Tama. Mereka menyuruh lelaki itu berada di rumah saja dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti beli sayur mayur dan memasak. Tetapi bagaimanapun Tama adalah seorang lelaki. Tentu saja dia juga memiliki harga diri sebagai seorang lelaki. Lelaki mana yang rela seumur hidupnya hanya berada di rumah dan mencuci baju serta memasak saja? Kelihatannya, mereka sudah terlalu bersalah pada Tama. Di saat Chandra tenggelam dalam pemikirannya, Tama berhasil menjatuhkan semua pengawal berturut-turut. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang tersirat di wajah lelaki itu. Di halaman rumah juga sudah menjadi kacau porak-poranda. Nyonya Haris dan Vivian sedari awal sudah kabur dan masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Hanya lelaki saja yang tersisa di halaman. Arkan yang berdiri di samping terlihat sangat kesal. Lelaki itu tidak pernah menduga kalau Tama memiliki keahlian bela diri yang begitu hebat. Saat mendapati Tama sedang berada di posisi yang menguntungkan, Arkan menggertakkan giginya. Matanya menatap sesuatu di atas tanah. Kemudian lelaki itu membungkukkan badan dan meraih kapak yang ada di atas tanah. Diam-diam lelaki itu mendekati Tama. Arkan mengambil kesempatan saat Tama menendang seorang pengawal sampai berguling. Lelaki itu langsung mengayunkan kapak di tangannya ke kepala Tama. Tama. Saat Alena melihat kilauan cahaya yang terpantul dari kapak yang tajam itu, dia yang kaget langsung berteriak histeris. Brengsek, keparat, hari ini juga aku harus menghabisi nyawa kamu. Dendam lama dan baru mengalir secara bersamaan di dalam hati Arkan. Lelaki itu dengan kuat menebaskan kapak tersebut ke arah Tama. Chandra juga ketakutan bukan main. Lelaki itu merasa kedua kakinya menjadi lemas. Hampir saja dia ambruk ke atas lantai. Mereka menginginkan nyawa Tama. Kapak memantulkan sinar yang berkilau. Tepat di saat semua orang mengira sudah terlambat, Tama tiba-tiba mengangkat tangannya. Dengan kedua jarinya, lelaki itu mengapit kapak dengan sangat tepat dan menghentikan kapak itu. Lalu dia menolehkan kepalanya dan menatap Arkan dengan tatapan yang sangat dingin. Spontan Arkan terkejut bukan main. Lelaki itu mengerahkan seluruh tenaga untuk menarik kembali kapak itu. Tetapi kedua jari Tama seperti penjepit yang sudah melekat erat. Bahkan sampai Arkan merasa dia hampir terberak di celana. Kapak yang terjepit di antara kedua jari Tama sama sekali tidak bergerak. Kening Arkan sudah basah oleh keringat dingin. Sampah tak guna. Lepaskan tanganmu, bentaknya. Tama menatap tajam lelaki itu sambil tersenyum sinis. Arkan, kamu benar-benar idiot. Kamu mau potong kepalaku dengan kapak saja nggak bisa. Dari aku yang lihat kamulah yang sampah tak berguna. Kalian semua diam saja lihat Arkan mau bunuh orang. Saat melihat Arkan mengibaskan kapak untuk membunuh Tama, Chandra seketika tersadar dan lelaki itu meraung marah. Nyonya Haris dan Glenn sama sekali tidak menghiraukan Chandra. Bahkan mengedipkan mata pun tidak. Sedangkan anggota keluarga Haris yang lainnya sama sekali tidak bersuara. Seolah semuanya tidak ada hubungan dengan mereka. Saat ini yang ada di dalam pikiran Nyonya Haris adalah villa. Dia hanya menginginkan villa tersebut. Selain dari itu, dia tidak peduli. Terkadang semakin tua seseorang, dia akan menjadi semakin rakus. Kalau raja di masa kerajaan dulu, semakin tua akan menjadi semakin pelin-pelan dan suka kebingungan. Semakin suka foya-foya, dan juga suka sibuk membangun istana dan makam untuk dirinya sendiri. Dan untuk Nyonya Haris, semakin tua, dia semakin berharap dirinya bisa tinggal di rumah yang lebih bagus dan lebih bisa menikmati hidup. Dia ingin hidup di tempat yang lebih bagus, mati di tempat yang lebih bagus, dan dimakamkan di tempat yang lebih bagus. Hal tersebut menandakan dirinya di kehidupan yang selanjutnya juga akan memiliki kekayaan dan kemakmuran yang tiada habisnya. Jadi itulah alasannya, mengapa orang tua sangat berharap bisa menyiapkan sebuah peti yang bagus dan nisan yang mewah bagi dirinya sendiri. Makanya bagi Nyonya Haris, dia harus bisa mendapatkan villa senilai 130 juta itu di tangannya sendiri.
Meskipun Arkan sungguh membunuh Tama, asalkan bisa mendapatkan villa tersebut, juga tidak apa-apa bagi Nyonya Haris. Chandra dan Alena serentak mendongakkan kepala menatap orang-orang tersebut. Hati mereka berdua benar-benar sudah membeku. Inilah yang kalian sebut-sebut dengan keluarga sedarah. Inilah yang demi uang, demi merebut propertinya. Mereka tidak ragu-ragu untuk merencanakan sebuah plot. Bahkan mereka juga ingin membahayakan nyawa anggota keluarganya. Tatapan mata Chandra begitu dingin bagaikan es. Glenn yang merupakan kakak Chandra masih bisa berkata dengan tenang. Chandra adikku, Arkan masih muda. Dia hanya main-main saja. Kenapa kamu harus anggap serius begitu? Lagi pula, kalaupun Arkan beneran sampai melukai Tama, memangnya kenapa? Tama bukan bagian dari keluarga kita kok. Menurut Glenn, Tama tidak lebih dari seorang menantu yang tidak berguna. Tidak memiliki pengaruh, kedudukan dan kekuasaan. Meskipun Arkan sampai membelah kepala lelaki itu, paling banyak nanti dia hanya sekedar membayar uang ganti rugi saja. Bahkan dengan begitu rasanya seperti sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Arkan berhasil menyingkirkan Tama dan mendapatkan villa itu. Villa itu harganya senilai 130 juta IHO. Selain itu, harga properti saat ini masih melambung naik. Kalau sekarang Glenn berhasil merebutnya, dia akan membiarkan Nyonya Haris tinggal di sana dulu. Tunggu sampai nenek tua itu mati. Villa itu kira-kira masih memiliki nilai minimal 200 juta. 200 juta. Sampai tiba waktunya nanti, semua uang itu adalah miliknya sendiri. Uang sebanyak itu, siapa yang mampu menahan diri dari godaan ini? Aku tidak punya abang seperti kamu. Chandra berteriak dengan marah-marah. Lelaki itu kemudian meraih sebuah pengepel yang kebetulan berada di dekatnya. Lalu dengan kuat dia mengayunkan pengepel itu ke arah Arkan. Alis Glenn seketika berkerut. Takut anaknya akan dipukuli. Lelaki itu langsung maju untuk menghalangi adiknya. Benar-benar tidak bisa ngomong sama kamu deh. Kamu tidak anggap aku sebagai abang lagi bukan? Belum selesai Glenn berbicara, Chandra langsung memukul ke arahnya. Nasib baik lelaki itu bisa menghindar dengan cepat. Hanya terkena pada bagian pundaknya. Tetapi tetap saja lelaki itu meringis kesakitan. Papa Alena yang biasanya jujur dan takut-takut, sekarang sudah marah sampai main tangan. Saat Alena melihat semua itu, perempuan itu semakin membenci keluarga Haris yang kejam dan tidak berperasaan. Dia juga mengkhawatirkan keselamatan Tama. Saat ini Tama menjepit mata kapak dengan kedua jarinya. Matanya menatap Arkan. Di wajahnya mengembang sebuah senyum mengejek. Lalu dengan suara pelan dia berkata pada Arkan. Arkan, aku jujur saja sama kamu. Sebenarnya, sampah kayak kamu itu nggak ada apa-apanya di mataku, ujar Tama. Persetan dengan kamu, Tama, tukas Arkan. Emosinya sudah meluap dan naik hingga ke ubun-ubun. Berani-beraninya pengemis sialan kayak kamu ngomong begitu sama aku. Belum sempat Arkan menyelesaikan kalimatnya. Tama sudah meraih tangan lelaki itu dan mendorongnya ke belakang dengan kuat. Prak, hanya terdengar suara seperti dahan pohon yang patah. Tiba-tiba suara jeritan histeris Arkan bergaung dan menggema. Telapak tangan kanannya benar-benar dilipat hingga 180 derajat oleh Tama. Benar-benar dipatahkan dengan paksa. Seketika Arkan melolong keras dan merosot ke atas tanah sambil berlinang air mata. Bab 118. Tidak terkunci Nyonya Haris yang sedang membaca hukum keluarga Haris dengan santai tiba-tiba menjadi murka. Saat sang nenek melihat tangan cucunya dipatahkan oleh Tama, dia yang murka segera menghampiri Tama. Lalu Nyonya Haris hendak menamparkan lelaki itu dengan kuat. Di saat tangan Nyonya Haris masih melayang di udara, tiba-tiba Tama memutar badannya. Tua bangka, kamu cari mati ya, ujar Tama dingin. Setelah itu Tama mendaratkan sebuah tamparan di wajah perempuan tua itu. Sampai-sampai sang nenek mundur beberapa langkah ke belakang. Tama yang sekarang memiliki tatapan mata yang sangat dingin. Seluruh tubuh lelaki itu memancarkan aura seorang pembunuh. Meskipun Nyonya Haris ditampar hingga wajahnya perih dan panas, tetapi tanpa sadar dia mulai gemetaran. Sambil menutupi bagian wajahnya yang ditampar tadi, sang nenek kaget sampai berturut-turut melangkah mundur. Nyonya Haris yang sedang melangkah mundur, bahkan tidak berani menatap mata Tama secara langsung. Karena ini pertama kali baginya melihat tatapan Tama yang begitu menakutkan. Seluruh anggota keluarga Haris yang ada di situ jadi tercengang.
Apa-apaan ini? Manusia tidak berguna ini bahkan berani menamparkan Nyonya Haris. Tetapi saat ini siapa yang bisa menggantikan sang nenek untuk melampiaskan emosi? Para pengawal yang terluka berserakan di atas tanah. Hanya tertinggal beberapa. Itu pun wajah mereka sudah terlihat ketakutan bukan main. Tidak ada yang berani maju ke depan untuk menyerang Tama lagi. Meskipun Nyonya Haris menginginkan nyawa Tama. Tetapi perempuan tua ini saat ini tahu jelas. Entah Tama belajar ilmu bela diri sampai bisa sehebat itu. Untuk sekarang jelas Nyonya Haris tidak bisa menahan lelaki itu. Di satu sisi, Alena merasa jantungnya berdebar-debar. Matanya yang indah tidak berhenti mengikuti kemana Tama pergi. Hatinya muncul suatu perasaan yang aneh. Tanpa sadar, kedua pipinya juga mulai terasa panas. Ini adalah pertama kalinya Alena menyadari. Ternyata Tama juga memiliki sisi yang begitu gagah dan kuat. Sebelumnya di dalam kepala Alena, Tama hanya seorang lelaki pendiam. Selain belanja keperluan sehari-hari dan memasak, lelaki itu tidak bisa apapun. Tetapi Tama yang sekarang memiliki karisma yang tidak bisa Alena uraikan dengan kata-kata. Tanpa sadar jantungnya mulai berdetak dengan kencang. Saat ini, terlihat jelas sudah tidak ada yang berani maju untuk menyerang Tama. Saat lelaki itu mengangkat kepalanya, tatapannya menyapu sekumpulan pengawal yang sudah bersebaran di atas tanah. Kemudian dia berkata pada dua orang pengawal yang bersembunyi jauh-jauh darinya. Kalau kalian masih nggak mau buka pintu juga, sekalian saja aku patahkan leher kalian. Kedua pengawal ketakutan sampai kedua kakinya gemetaran. Setelah itu mereka segera membuka lebar pintu pagar kediaman keluarga Haris. Melihat Tama yang bersiap pergi, Glenn langsung berkata pada Nyonya Haris dengan nada tinggi. Ma, jangan biarkan mereka pergi. Nyonya Haris menggertakkan giginya dengan kuat. Matanya menatap terpaku pada Tama tanpa berkedip. Dengan suara yang berat sang nenek berkata, biarkan mereka pergi. Nenek, kenapa nenek biarkan mereka pergi begitu saja? Teriak Arkan sambil menahan sakit. Mata lelaki itu dipenuhi oleh rasa kebencian terhadap Tama. Orang brengsek itu sudah membuat tanganku cacat. Aku harus memotong tangannya. Kalian semua diam, ujar Nyonya Haris dingin. Sang nenek sedang menahan emosi yang meluap-luap. Tama, kamu sudah melukai anakku, juga melanggar aturan keluarga Haris. Kamu pasti akan menyesalinya, kata Glenn sambil menatap tajam Tama. Kemudian giliran Nyonya berkata, sang nenek mengucapkan kata demi kata dengan jelas. Mulai hari ini, Chandra sudah dihapus dari silsilah keluarga Haris. Dia bukan lagi keturunan dari keluarga Haris. Haris yang Chandra mengangkat kepalanya. Kepala lelaki itu terluka karena dipukul. Wajahnya juga berlumuran darah. Matanya menatap kosong dengan wajah tanpa ekspresi. Aku juga tidak menginginkan keluarga seperti ini, tukas Chandra. Betul, kami tidak ingin dan tidak butuh keluarga seperti ini, timpal Alena sambil menganggukkan kepala. Alena, kamu benar-benar cucu durhaka yang membawa kesialan bagi keluarga Haris saja. Mulai sekarang kamu juga dikeluarkan dari perusahaan keluarga Haris, ujar Nyonya Haris. Saat ini Haris Group sudah bekerja sama dengan perusahaan Houston. Kelak Haris Group akan berkembang semakin besar, terbang semakin jauh, dan kamu cucu yang tidak berbakti ini. Kelak tidak ada hubungan apapun dengan Haris Group. Pergi kamu dari pandanganku. Semakin jauh semakin baik, sambungnya. Aku memang tidak pernah menginginkan perusahaan keluarga Haris, jawab Alena dengan tegas. Kemudian dia bersama Tama memapa papanya sambil berkata, Pa, ayo kita pergi. Dengan mata penuh kebencian, Alena menyapukan pandangannya pada semua anggota keluarga Haris. Setelah itu dia menolehkan kepalanya dan pergi. Perempuan itu melangkahkan kaki keluar dari kediaman keluarga Haris bersama papa dan suaminya. Sama sekali tidak ada rasa penyesalan atau perasaan berat untuk pergi dari rumah itu di dalam hatinya. Hari ini Alena sudah melihat dengan jelas wajah yang sebenarnya dari orang-orang itu. Mereka yang selama ini dia sebut saudara, masih tidak sebanding dengan orang luar. Kalau bukan demi orang tuanya. Sejak awal perempuan itu ingin meninggalkan keluarga itu. Demikian juga dengan Tama. Sedari awal lelaki itu memang tidak pernah menganggap mereka sebagai keluarga. Nyonya Haris, Glenn Haris, Arkan Haris, nenek, anak, cucu, keturunan keluarga Haris dari 3 generasi itu sungguh bodoh. Mereka mengira, atas dasar apa mereka bisa mengira?
Kalau mereka masih bisa bekerja sama dengan Houston Group. Tama mengendarai mobil meninggalkan kediaman keluarga Haris. Saat di perjalanan Chandra berkata dengan marah. Kalau dari awal aku tahu Mama dan Glenn sekeluarga begitu berdarah dingin. Aku tidak mungkin akan membantu mereka begitu banyak. Alena yang duduk di kursi samping pengemudi ikut mendesah. Dengan kelakuan seperti mereka, tidak peduli seberapa banyak kekayaan yang mereka miliki. Tidak peduli seberapa kuat dan besar perusahaan keluarga Haris. Semua akan hancur dan habis di tangan mereka. Mama Alena juga kesal bukan main berkata. Padahal kita juga sudah banyak membantu mereka. Haris Group bisa kerja sama dengan perusahaan Houston juga berkat Lena bukan? Sekarang yang enak malah mereka. Mereka sudah banyak melakukan hal nggak baik yang membawa kehancuran bagi diri mereka sendiri. Tenang saja, mereka nggak akan memiliki akhir yang baik, ujar Tama datar. Untuk saat ini, keluarga Haris hanya mengandalkan kerjasama dengan perusahaan Houston. Dan satu hal yang mereka tidak ketahui. Kalau perusahaan Houston adalah milik Tama sendiri, mereka sudah bersalah pada Tama, dan masih bermimpi untuk mengambil keuntungan dari perusahaan miliknya. Itu namanya mimpi di siang bolong. Tama tinggal menelepon Melissa saja bisa langsung membuat keluarga Haris hancur total. Chandra mengelus kepalanya dengan bekas darah yang masih setengah kering sambil menggumam. Siapa yang bisa sangka, keluargaku sendiri bisa kelewatan sampai seperti itu. Kita sekeluarga saja belum ada kesempatan untuk tinggal di villa pemberian keluarga Aresta. Mereka malah terang-terangan mau rebut villa itu. Ini jelas mereka mengira kita gampang disiksa. Kemudian, mata lelaki itu tiba-tiba berbinar. Dia langsung berkata pada menantunya, Tama, kamu bawa kita ke villa perumahan Andara saja yuk. Entah kenapa aku selalu memikirkan villa itu. Aku ingin pergi melihat-lihat. Pa, ini kita bentar lagi mau sampai. Mau lihat apa kalau kita ke sana? Bukannya villa itu masih belum selesai didekorasi. Pak Maman masih sibuk urus dekorasi interiornya juga, ujar Alena. Aduh, Papa cuma mau pergi lagi dan lihat sebentar saja. Kalau tidak nanti Papa pasti tidak bisa tidur, ujar Chandra. Tama tentu saja memahami perasaan papa mertuanya saat ini. Persis seperti seseorang yang tidak mampu membeli mobil. Tetapi tiba-tiba mendapat sebuah mobil mewah kelas paling atas. Meskipun dia tidak bisa mengemudikan mobil itu, dia juga akan terus merasa ingin pergi ke tempat parkir untuk melihat mobilnya. Karena itu Tama pun berkata pada Alena, kalau papa memang ingin pergi lihat, ya kita pergi saja. Kebetulan kita bisa ikut lihat-lihat. Nanti kalau ada ide apa kita bisa bicarakan sama Pak Maman juga. Chandra tertawa terkekeh setelah mendengar perkataan Tama dan berkata, memang Tama yang paling mengerti papa. Alena yang tidak berdaya hanya bisa menghela napas panjang dan berkata, ya sudah, kalau begitu kita pergi ke sana. Tama kemudian segera putar balik saat di putaran lampu merah. Lelaki itu memacu mobilnya menuju villa perumahan Andara. Sesampainya mereka di sana, Tama memarkirkan mobilnya di depan villa. Begitu lelaki itu turun dari mobil, tiba-tiba keningnya berkerut. Pintu pagar villa ternyata tidak terkunci. Dari dalam villa seperti terdengar suara yang berisik. Alena bingung melihat terdiam. Lalu perempuan itu Tama yang pun bertanya pada suaminya. Ada apa? Sepertinya ada yang gak beres. Kita lihat ke dalam. Setelah itu Tama berjalan duluan masuk ke dalam halaman villa. Begitu masuk ke halaman, lelaki itu menyadari ada beberapa pengawal berbaju hitam. Mereka sedang melempar keluar perabotan rumah dari dalam villa. Chandra yang terkejut saat menyadarinya spontan berkata, orang dari keluarga Haris. Ekspresi wajah Tama seketika berubah. Orang-orang dari keluarga Haris benar-benar tidak ada habis-habisnya. Tama saja belum mencari mereka. Sekarang mereka yang mengantar diri sendiri ke hadapan Tama. Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke sini? Bentak Tama dingin. Lelaki itu berjalan dengan langkah besar menghampiri mereka. Wajah beberapa pengawal tersebut terlihat panik saat mereka melihat Tama. Tiba-tiba dari dalam villa terdengar suara Arkan yang cempreng seperti bebek. Aku yang suruh mereka masuk. Arkan sedang memegang linggis di tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya dibalut perban kain kasa yang tebal. Lelaki itu berjalan dengan perlahan dan arogan dari dalam villa. Bersambung.